Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekaran. Hari ini pagi-pagi jam 6 saya ditemani oleh Whisky ya. Kucing ini pagi-pagi sudah sangat aktif sekali, sudah sibuk bersih-bersih badannya ya. Tidak seperti kita semua, terutama saya pribadi ya yang masih bermalas-malasan. Pagi-pagi hari ini saya teringat sesuatu ya. Teringat sesuatu kalau saya itu ada rencana mau perbaikan tanah di atas, dan kebetulan bahan-bahannya sudah ready ya, sudah sampai di pekarangan ini. Jadi nanti tinggal kita eksekusi saja. Sebelum saya lanjutkan untuk mengeksekusi barang-barang itu juga nanti akan saya buatkan sebuah tutorial lagi ya. Jadi silakan ditunggu saja di video saya yang selanjutnya. Jadi silakan ditunggu ya sobat-sobat tanduran. Nanti rencana tongnya mau saya taruh di atas untuk alat penyiraman di bagian atas ya. Dan saya pun sekarang akan membongkar ini hasil percobaan, bukan hasil percobaan, hasil perbanyakan dari Nitrobacter ya. Kalau yang penasaran nanti silahkan di scroll, dicari di video saya cara perbanyakan Nitrobacternya seperti apa dan alasannya kenapa kok saya melakukan perbanyakan lagi untuk Nitrobacter ini. Ya salah satunya adalah ada hubungannya dengan tong yang tadi ya, tong yang warna biru. Dan salah satunya juga kemarin kesuksesan saya, keberhasilan saya dalam membuat tanah di sekitaran ground itu menjadi lembab ya, gara-gara Nitrobacter ini. Makanya saya pengen tahu apakah Nitrobacter ini sudah siap digunakan atau tidak. Kita cek bersama-sama ya. Kurang lebih usianya adalah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu saya buatkan videonya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang pertama kita cek, kita buka ya. Baunya ini sangat semeriwing ya. Baunya itu dingin gitu. Tetapi membuat hidung itu terasa sakit ya. Dan warnanya pun kelihatan bagus ya. Sudah cukup kecoklatan. Itu tandanya Nitrobacternya sudah mulai bergerak di dalam larutan ini ya. Tapi kurang tahu nanti apakah Nitrobacternya masih bisa berkembang lebih banyak atau tidak. Nanti kita cek bersama-sama dengan alat yang saya punya ya, yaitu pH meter dan TDS meter. Ini juga sama, rata-rata warnanya juga sama ya. Ini trigen yang ketiga. Lalu ini kita lihat ternyata juga sama ya. Baunya juga khas menyengat di hidung. Baunya min tetapi membuat hidung itu menjadi lebih sakit ya. Jadi bukan melegakan di bagian hidung. Lalu ini trigen yang kelima ya. Warna sekilas juga masih sama, walaupun terlapisi oleh trigen yang transparan. Maksudnya bukan putih menyeluruh ya, tetapi masih bisa kita lihat. Tetapi kalau dilihat sekilas itu warnanya tetap sama ya. Apalagi ini trigen yang keenam. Walaupun trigennya sudah mulai memudar, sudah mulai agak kekuning-kuningan, tetapi kalau dilihat ya warnanya sekilas sama ya. Nanti kita buktikan saja ketika saya tuangkan di wadah ya. Sambil kita lihat berapa kepekatannya dan berapa pH-nya. Ya seperti ini, saya siapkan dulu alat-alatnya. Di sana ada wadah sendiri. Nah ini wadahnya saya buatkan 3 ya, karena kebetulan saya itu hanya sisa 3 wadah itu untuk melakukan percobaan, untuk pengecekan itu saya hanya kebetulan dapatnya 3 wadah itu. Sudahlah, 3 dulu saja saya berikan pada sobat-sobat tanduran semua. Hasilnya kira-kira seperti apa ya. Kalau dilihat botol yang pertama ini atau botol yang paling ujung ya, itu warnanya sangat bagus sekali ya. Kalau diingat-ingat warnanya itu hampir sama dengan warna sabut kelapa yang saya rendam ya, kalau tidak salah. Warnanya itu hampir sama seperti itu. Botol selanjutnya lebih agak bening. Dan coba kita lihat botol yang ketiga. Warnanya juga hampir sama ya, tetapi warnanya sudah mulai keemas-emasan, coklat keemas-emasan. Berarti ini menandakan Nitrobacter itu sudah berkembang ya. Apalagi kalau kita cek dengan aerator, pasti gelembung
udaranya atau busa-busanya itu pasti sudah cukup banyak sekali. Bisa juga kita cek dengan ini ya, pH meter. Kalau pH-nya itu di atas 8 ya, di atas 8 tuh tandanya nitrobakternya sudah cukup berkembang di dalam cairan kita. Nah, ini kita buktikan dulu ya dengan airnya itu pH-nya 9 turun ya. Dari 9,2, 9,1 terus 9,0. Nah, kalau untuk pH dari nitrobakter kita cek, kita lihat bersama-sama 9,4 ya. 9,4 berarti itu menandakan indikasi kalau nitrobakter ini sudah berkembang. Di cairan yang kedua atau yang tengah ternyata sama ya, 9,4 juga ya. 9,4. Saya bilas kembali, saya cek untuk yang ketiga. Nah, sama ya, 9,4. Untuk pH-nya itu sama di angka 9,4. Berarti tandanya nitrobakter ini sudah berkembang. Nah, lantas bagaimana cara mengeceknya berkembangnya sebanyak apa? Kalau kemarin indukannya itu, kalau yang melihat channel saya pasti tahu ya, itu sekitar 6 ribuan. Kira-kira perbanyakan dari indukannya itu berapa ya? Ini saya cek dulu pH air yang saya gunakan untuk membilas itu di angka di bawah 1000 ya, atau tidak ada kali 10-nya. Coba kita cek di cairan yang pertama ya, yang paling bening. Ternyata 113 ada tulisan kali 10 ya. Berarti di atas 1000, 1130 kurang lebih ya kepekatannya. Walaupun kelihatan cair seperti itu, tetapi banyak sekali mikroorganisme ya, terutama nitrobakter yang saya kembangkan. Harapannya saya seperti itu. Untuk yang kedua ternyata ini mah lebih banyak ya, 1600-an ya. 1670. Coba yang ketiga atau tadi ya, botol atau jerigen yang paling ujung, kira-kira berapa? Yang warnanya paling tua sendiri. Ternyata ini berapa itu? 1500 ya. 1500. Ternyata di bawahnya yang tengah ya. Untuk sesi yang pertama ini 3 jerigen ini, jerigen yang tengah itu yang paling bagus sendiri ya. Hasilnya seperti itu. Oke, kita kembalikan dulu ya jerigennya masing-masing. Nanti kita cek di 3 jerigen yang selanjutnya ya. Kira-kira pH-nya berapa, ppm-nya berapa, apakah sama atau tidak. Kalau pH 3 jerigen yang pertama sama, untuk ppm berbeda-beda. Menurut saya ya tidak masalah ya, selama itu masih 1000 per berapa itu, berapa milinya. Udah sampai 1000 itu berarti angkanya cukup wow sekali ya. Kalau dibandingkan dengan air cucian beras itu di bawah 1000, tetapi ya khasiatnya sangat luar biasa sekali. Oke, untuk jerigen selanjutnya ini tidak saya bilas ya, karena biar mempercepat durasi video saja. Kalau dikatakan itu nanti akan berpengaruh ke dalam wadahnya itu pasti akan berpengaruh. Kalau berpengaruh pun tidak signifikan ya, tidak akan banyak sekali. Kalau berpengaruh paling banyak ya 100 sampai 200 ya. Nanti kita buktikan di cairan yang putih yang saya gunakan untuk membilas. Kalau cairannya bergerak agak naik terlalu jauh, berarti ya kurang lebih harusnya sekitar itu ya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan. Coba kita cek dulu di pH. Kita kembali ke cairan yang saya gunakan untuk membilas. Ternyata pH-nya malah turun ya. Ini saya penasaran, antara pH meter saya yang rusak atau memang pH dari airnya yang malah turun ya. Coba saya bilas kembali. Tadi kok saya agak curiga ya, yang itu kok 9,3 padahal yang jerigen sebelumnya 9,4. Nah, ternyata benar ya, pH meter saya agak error sedikit. Ya, yang penting 9, di atas 9 gitu ya. Dianggap saja di atas 9 ya, walaupun di bawah 9,5. Ini yang ketiga atau jerigen yang terakhir ternyata juga sama ya, 9,4. Berarti untuk pH-nya tetap stabil di angka 9, ya. Di angka 9, untuk pH-nya sangat bagus sekali ya, apalagi kalau di lahan yang kritis atau yang asam. Nah, kalau untuk kepekatan saya kira sama saja ya, tidak berubah terlalu drastis ya. Tadi kan sekitar 200-an, sekarang juga sama 200-an.
Untuk kepekatan yang di wadah pertama atau wadah keempat ya, itu 1200 ternyata warna itu tidak berpengaruh ya. Warnanya itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kepekatan yang ada di dalam larutan itu. Nah, ini malah ternyata hampir hampir 3000 ya. Ini hampir 3000. Dan saya pun kaget ya. Kok bisa ya? Ini ternyata kok malah lebih banyak sendiri. Nah, kalau di atas 2000-an pasti jadi rusak seperti itu ya. Makanya harus dibilas biar angkanya 0. Lalu ini Driken yang terakhir kira-kira berapa? Ternyata ini sekitar 1000-an ya, 1100. 1100 ya. Cukup rendah ya kalau bagi saya. Nah, Ibu ya saya kira sudah sangat luar biasa. Ini nanti tinggal kita aplikasikan lagi ke dalam lahan kira-kira nanti seperti apa. Dan untuk pemegang rekornya itu yang tengah ya. Yang tengah yang ini. Pemegang rekornya berarti Driken yang ini ya. Ini pemegang rekor terbaik. Yang ini paling buruk ya. Sama ini, dari yang lainnya. Kalau untuk kualitasnya saya kira pasti ada sesuatunya ya. Kok bisa di Driken yang ini bisa lebih tinggi, yang itu tidak. Tetapi kita pukul rata saja minimal 1000 untuk pH-nya di angka 9. Berarti kalau untuk perbaikan tanah itu sangat bagus sekali. Kalau untuk kepekatan daya populasi ya kalau saya sebutnya itu juga bagus sekali. Berarti nanti tinggal kita aplikasikan paling enggak ya 1 liter dibanding 20 liter air ya. 1 liter nitrobakter perbanyakan saya banding 20 liter air biar nanti di lahan nitrobakternya lebih cepat lagi. Semoga nanti segera bisa saya aplikasikan dan kalau ada waktu ya nanti saya buatkan video kembali. Oke lah, itu dari perbanyakan nitrobakter ya, hasilnya seperti ini. Kurang lebih ya ada 2 minggu. Kalau dicium secara kasat mata baunya agak atau min yang menusuk di hidung. Kalau dilihat kasat mata lagi warnanya juga sudah berubah, yang awalnya jadi bening sekarang sudah mulai kecoklatan. Lalu kalau kita cek dengan pH meter pasti angkanya di atas 9. Sedangkan untuk kita cek ppm pasti di atas 1000. Atau kalau kita gunakan aerator pasti gelembungnya sudah banyak atau buih-buihnya sudah banyak. Itulah gambaran sekilas tentang nitrobakter lagi. Untuk itu saya cukupkan dulu. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.